Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat malam. Bersyukur malam ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan melalui persekutuan doa kita pada malam hari ini. Biarpun masih secara online, tapi biarlah kita boleh datang kepada Tuhan berdoa dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pujian kita dan kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang terkasih, kami bersyukur berterima kasih kepada Engkau. Tuhan begitu baik bagi setiap kami, khususnya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami, pekerjaan, keluarga, semua yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami, itu karena anugerah dan kasih daripada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami boleh diingatkan kembali, boleh bersatu hati, kami boleh berdoa bagi bangsa dan negara kami, berdoa untuk gereja kami, berdoa untuk setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini kami boleh datang ke hadapan-Mu. Biarlah doa-doa kami nanti boleh berkenan di hadapan-Mu, dan kami juga menyerahkan hamba Tuhan yang akan menyaringkan cerita firman Tuhan. Biarlah itu boleh melekat di hati kami dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berterima kasih hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan puji-pujian. Kita boleh bernyanyi di rumah kita masing-masing, dan kita juga nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Suara bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu penopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu penopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Oh, janji-Mu penopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinan, pertolongan, dan penyertaan-Mu dalam persekutuan doa kami. Kami sudah menaikkan syafaat dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, ajar kami untuk mengerti dan tolong kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan bagi kita di persekutuan doa malam hari ini tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya pergumulan, tantangan, penderitaan, persoalan kerap kali ada dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, berapapun usia kita, yang namanya pergumulan, tantangan kerap kali datang dan menghampiri kehidupan kita. Tidak ada manusia, tidak ada hidup tanpa pergumulan, tanpa persoalan, tanpa tantangan. Namun yang menjadi menariknya adalah jika semua orang punya pergumulan, penderitaan, tantangan dalam kehidupannya, apa yang membedakannya antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Apa yang membedakan kita kalau kita orang yang percaya dengan mereka yang tidak percaya, sama-sama punya pergumulan? Lalu bedanya apa? Bedanya adalah respon kita, reaksi kita terhadap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Biasanya orang menghadapi pergumulan, semangatnya patah, gairahnya menurun, optimisnya menjadi pesimis. Segala sesuatu akan terjadi perubahan dalam kehidupannya. Yang tadinya rajin beribadah, karena pergumulan mungkin semakin berkurang kerajinannya. Yang tadinya semangat menjalani kehidupan, karena pergumulan mungkin semakin berkurang semangatnya. Tetapi bagi orang percaya, dalam konteks Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11, kita perlu menyadari bahwasanya surat Filipi ini dituliskan oleh Rasul Paulus, yang ketika itu Paulus sedang berada dalam penjara di Roma pada saat itu. Saudara, bayangkan kondisi orang yang dipenjara, yang secara logika orang yang dipenjara itu berarti butuh penghiburan, butuh kekuatan, butuh motivasi. Tapi yang menarik justru ketika Paulus di dalam penjara, dia menjadi motivator bagi jemaat Filipi. Dia menjadi penghiburan bagi jemaat Filipi. Bahkan ketika dalam penjara, dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi itu, dia menguatkan, meneguhkan jemaat itu. Memberikan masukan, nasihat, sehati sepikir kepada jemaat itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami surat Filipi ini dengan 5 maksud ketika Paulus menuliskannya kepada jemaat di Filipi. Maksud Paulus yang pertama ketika dia menuliskan surat ini adalah untuk berterima kasih atas kemurahan jemaat Filipi itu yang telah mendukung, menopang kehidupan Paulus secara jasmani. Maka kalau kita baca pada pasal 4 ayat 10 sampai 20, Paulus membukakan, "Aku bersyukur atas apa yang sudah engkau berikan kepadaku.
atas apa yang kau sudah kirimkan melalui Epafroditus. Aku bersyukur, kata Paulus. Yang kedua, maksud surat ini dituliskan adalah untuk mengutus Epafroditus datang kepada jemaat Filipi. Kenapa? Karena ketika Epafroditus, rekan sepelayanan Paulus ini, berada di Roma, dia mengalami sakit yang cukup parah. Dia mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan. Maka jemaat Filipi itu mengalami kekhawatiran akan kondisi Epafroditus saat itu. Maka Paulus menuliskan suratnya dan mengutus Epafroditus pergi kepada jemaat Filipi. Yang ketiga, maksud surat ini dituliskan adalah untuk memberitahukan kondisi keadaan Paulus dalam penjara kepada jemaat yang ada di Filipi. Otomatis sebagai hamba Tuhan yang selama ini mereka layani, mereka kasihi, mereka topang, mereka dukung, mereka ingin mendapatkan berita yang benar-benar akurat tentang kondisi Paulus dalam penjara. Maka Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi supaya mereka tahu bagaimana kabar berita keadaan Paulus dalam penjara. Yang keempat, untuk memperingatkan jemaat tentang bahaya adanya ajaran-ajaran yang menyimpang, di mana ketika itu dalam kehidupan jemaat di Filipi masuknya ajaran tentang keselamatan karena melakukan hukum Taurat, khusus untuk orang-orang Yunani. Mereka disusupi orang-orang Yahudi tentang pengajaran keselamatan karena hukum Taurat. Maka jemaat Filipi yang notabene mayoritas di situ adalah jemaat berlatar belakang orang-orang non-Yahudi, butuh pencerahan, butuh penguatan, butuh peringatan supaya mereka berjaga-jaga, berhati-hati terhadap pengajaran-pengajaran yang keliru seperti itu. Yang kelima, maksud Paulus menuliskan surat ini adalah supaya jemaat Filipi sehati sepikir dalam Tuhan. Di pasal 2 ayat 1 sampai 4 dan pasal 4 ayat 2 sampai 3. Aku menasihatkan kamu supaya kamu sehati sepikir dalam Tuhan. Saudara-saudara, Paulus tahu riskan sekali jemaat itu mengalami perselisihan persoalan. Maka Paulus menuliskan surat ini dengan memberikan nasihat supaya mereka sehati dan sepikir. Karena Paulus melihat bahwasanya kesehatian kesepikiran adalah persoalan yang kelihatannya kecil tapi sangat besar dalam pelayanan pengaruhnya. Persoalan hati dalam pelayanan itu sangat menjadi persoalan yang sangat penting yang harus diselesaikan. Mungkin kita bisa duduk bersama, melayani bersama, tapi kalau hati kita tidak bersama, hati kita tidak sehati, tidak sepikir, ini menjadi persoalan serius. Kita akan melayani dalam kepura-puraan, kepalsuan, ketidaksungguhan. Karena itulah Paulus menuliskan surat ini. Saudara-saudara, tema daripada renungan malam hari ini adalah berdoa dengan sukacita. Kalau kita ditanya apa itu doa, tentu kita punya jawaban masing-masing. Paling tidak kita masih mengingat jawaban waktu diajarkan di SD, di SMP, di SMA, doa adalah napas hidup orang percaya. Tapi malam hari ini saya mau mengajak kita merenungkan dalam definisi doa sebagai panggilan Allah. Doa sebagai panggilan Allah, di mana Dia yang menginginkan, Dia yang menghendaki, Dia yang mau supaya kita berseru memohon kepadanya. Maka doa tidak serta-merta hanya karena kita punya pergumulan. Doa tidak serta-merta hanya karena kita membutuhkan Tuhan. Tapi doa itu adalah bagian dari panggilan Allah. Dia berkata, mintalah. Dia berkata, berserulah kepadaku pada masa kesesakanmu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, dan yang lain sebagainya. Doa itu adalah panggilan Allah. Maka tema malam hari ini sangat menarik, berdoa dengan sukacita, karena itu panggilan Allah.
berdoa karena panggilan Allah mendatangkan pengharapan, sukacita, damai sejahtera, sekalipun tubuh terpenjara. Apa yang menjadi doa Paulus bagi jemaat yang ada di Filipi ketika itu? Yang pertama, yang Paulus doakan dalam syafaatnya terhadap jemaat Filipi adalah supaya jemaat itu bertumbuh di dalam kasih. Supaya jemaat Filipi bertumbuh dalam kasih. Saudara-saudara, tidak hanya hidup dalam kasih, tapi bertumbuh. Kalau kita menelusuri bagaimana kehidupan jemaat di Filipi, jemaat ini adalah jemaat yang miskin, jemaat yang sederhana, baik itu secara kehidupan materi, baik itu pekerjaan mereka ini tergolong orang-orang yang miskin dan sederhana. Tapi menariknya, sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan, mereka kaya dalam memberi, mereka kaya dalam berbagi, mereka kaya dalam kepedulian. Kekayaan jemaat Filipi bukanlah kekayaan materi, tetapi dalam keterbatasan mereka memiliki kekayaan yang mau berbagi, kekayaan yang mau memberi, kekayaan yang mau memikirkan, memperdulikan kebutuhan orang-orang lain. Terbukti pada pasal 4 ayat 10-20, beberapa kali mereka mengirimkan dukungan kepada Paulus untuk pelayanan misinya. Jemaat yang notabene miskin itu justru memberikan dukungan, topangan, dana-dana bagi Paulus untuk mendukung pelayanannya. Bukan dari jemaat yang notabene kaya, tapi dari jemaat-jemaat yang miskin secara materi, kaya dalam memberi. Maka ukuran kekayaan hari ini kita temukan versi yang baru. Ya. Mari kita menjadi kaya, orang-orang kaya dalam kemurahan hati. Mari menjadi orang-orang kaya dalam berbagi dan peduli. Mari menjadi orang-orang kaya dalam mendukung, menopang, bahkan memperhatikan kebutuhan orang lain. Mari menjadi orang-orang kaya dalam kemurahan. Sebab Yesus yang kita percaya itulah sumber anugerah, sumber kemurahan, sumber kasih karunia. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mau supaya jemaat itu tidak hanya hidup dalam kasih, tapi Paulus mau supaya mereka bertumbuh di dalam kasih. Biasanya kita mengharapkan lebih dari orang yang punya lebih. Biasanya kita mengharapkan lebih dari orang yang memiliki kelebihan. Tapi justru Paulus mengharapkan lebih kepada jemaat Filipi yang notabene dalam banyak kekurangan, dalam banyak tantangan, dalam banyak pergumulan mereka, bahkan secara materi mereka sangat miskin. Justru kepada jemaat yang notabene miskin itu, Paulus mengharapkan lebih. Lebih apa? Lebih lagi mereka bertumbuh di dalam kasih. Karena itulah yang menggerakkan jemaat Filipi untuk mau mendukung pelayanan Paulus. Itulah yang menggerakkan jemaat Filipi untuk mereka mau memberikan sumbangan, dukungan, persembahan kepada pelayanan Paulus. Karena dengan kasih itulah jemaat Filipi mau berbagi dalam kesederhanaan mereka. Saudara-saudara, sekalipun demikian, Paulus juga berdoa supaya mereka terus bertumbuh. Tidak hanya tinggal dalam kasih, tapi bertumbuh dalam kasih. Hal ini menunjukkan bahwasanya Paulus mengharapkan mereka tetap menjalani proses yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Proses apa itu? Bertumbuh. Harus terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Terus-menerus, semakin lama semakin mengasihi, semakin lama semakin mengampuni, semakin lama terus-menerus kita dalam proses pertumbuhan, baik secara iman, secara kasih, pengharapan, dan yang lain sebagainya. Bagian kedua, apa yang Paulus doakan terhadap jemaat Filipi? Paulus berdoa supaya mereka dikaruniakan pengetahuan dan pengertian
Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Doa Paulus supaya mereka melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dalam hal ini juga menunjuk kepada proses pertumbuhan yang didasarkan pada hubungan yang baik dengan Tuhan. Setelah itu mereka akan semakin bertambah dalam pengenalan dan pengertian tentang Tuhan dan firman-Nya. Doa Paulus supaya mereka bertambah, berlimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Saudara-saudara, untuk bisa mengenal Allah, tidak ada cara yang lain selain kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Untuk bisa mengerti tentang Allah, tidak cukup kita membaca buku-buku teologi, membaca buku-buku renungan, tapi lebih daripada itu, kita dituntut untuk memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Relasi yang baik dengan Allah akan membawa kita kepada pengenalan yang benar, pengenalan yang akurat tentang Allah dan kehendaknya. Jadi saudara-saudara, hubungan dengan Tuhan membawa kita kepada pengenalan dan pengertian. Paulus mau jemaat Filipi itu melimpah dalam pengetahuan yang benar, melimpah dalam segala macam pengertian yang bersumber dari Allah. Kalau hanya untuk pengetahuan, Paulus bisa katakan mereka, kamu bacalah buku-buku ini, kamu bacalah buku-buku ini, referensi buku ini. Tidak cukup untuk itu. Tapi Paulus mendorong mereka, berdoa supaya mereka melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Yang ketiga, saudara-saudara, apa saja yang Paulus doakan kepada jemaat Filipi? Paulus berdoa supaya mereka mencapai kesucian hidup, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memang tidak luput dan tidak lepas dari kesalahan, kehilapan, pelanggaran, bahkan dosa-dosa kepada Tuhan Allah. Tetapi ada yang berbeda. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka dosa tidak lagi mengambil tempat yang tetap dalam diri orang-orang percaya. Dosa dalam hidup orang percaya akan menggelisahkan, akan mendatangkan ketidaktenangan dalam dirinya. Karena itu saudara-saudara, ketika dikatakan mencapai kesucian hidup, bukan berarti kita benar-benar tidak bisa bersalah, tidak akan bisa berdosa, bukan berarti, tapi hidup kita bukan lagi tempat bagi dosa. Tidak ada dosa yang bertahan dalam diri kita sehingga kita bisa tenang, nyaman di dalamnya. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, dosa itu mendatangkan kegelisahan, dosa itu mendatangkan kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga kegelisahan itu akan dibawa oleh Roh Kudus untuk kita didorong datang kepada Allah dengan penuh penyesalan, penuh kerendahan hati, memohon pengampunan. Saudara-saudara, maksud Paulus ini supaya kamu suci dan tak bercacat adalah dalam hal suci tak bercacat berbicara tentang pola hidup yang memuliakan Allah. Yang pertama, suci dan tak bercacat bicara tentang memilih apa yang baik. Hidup ini adalah pilihan. Setiap saat kita diperhadapkan kepada berbagai-bagai pilihan, berbagai-bagai tawaran dari dunia ini. Hidup kita ini penuh dengan berbagai pilihan. Maka saudara-saudara, sebagai orang percaya kita dimampukan untuk memilih apa yang baik. Yang kedua, suci dan tak bercacat bicara tentang apa? Penuh dengan buah kebenaran. Bukan buah kepalsuan,
Buah kebenaran itu bicara tentang kehidupan, seluruh aspek kehidupan kita yang mempermuliakan Allah. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 8. Jika kamu berbuah banyak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pola hidup apa yang kita pakai selama ini? Apakah kita self-oriented atau God-oriented? Pola hidup kita itu, cara hidup kita itu, totalitas aspek kehidupan kita itu berorientasi kepada apa? Diri kita sendirikah atau berorientasi kepada Allah? Sebagai orang yang hidupnya percaya kepada Yesus, maka kita harus berorientasi kepada Allah. Christ oriented. Kristus itu sebagai sentral, sebagai pusat dari kehidupan kita. Dan segala aktivitas kehidupan kita terhubung dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus adalah orang-orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus. Demikian renungan kita pada malam hari ini, saudara. Belajar dari Paulus yang terpenjara, tapi Injil tidak pernah terpenjara. Paulus yang terbelenggu, tapi Injil tetap bebas dan leluasa untuk diberitakan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani. Tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Apapun kondisi kita, teruslah menjadi motivasi, teruslah menjadi inspirasi bagi banyak orang. Belajar dari Paulus hari ini, yang terpenjara mendoakan yang tidak terpenjara. Apa yang menjadi penjara kita sekarang ini? Mungkin kesibukan, tugas-tugas tanggung jawab, sehingga memenjarakan kita, membatasi aktivitas fisik kita. Tapi sekali-kali penjara apapun tidak bisa membatasi cara Tuhan bekerja. Doa kita tidak akan terpenjara oleh penjara apapun yang datang mengurung kita. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara-saudara. Mari berdoa dengan sukacita, semakin bertumbuh dalam pengharapan, semakin bertumbuh dalam iman kasih kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat kami sekalian, menolong kami, memperlengkapi kami melalui kebenaran firman-Mu yang diberitakan. Hamba-Mu berdoa supaya apapun yang memenjarakan diri kami, yang membuat kami, ruang gerak kami terbatas dalam melayani Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus leluasa bekerja memakai kami, memperlengkapi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri persekutuan doa kita dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Amin.